Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan menjelaskan tentang Pirate Sample T-Test atau uji T-sampel berpasangan dengan anggota 1. Muhammad Izzuddin Khairul Kabiba, NIM 2014-33118. 2. Eka Ikromah, NIM 2017-33074. Dan yang ketiga, Nurul Fitri Sofia, NIM 2017-33118. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa kegunaan Pirate Sample T-Test? Pirate Sample T-Test digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata untuk dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama, namun mempunyai dua perlakuan. Yang ketiga, uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Berikut rumus Pirate Sample T-Test. Dalam pengujian Pirate Sample T-Test, ada beberapa kriteria, di antaranya 1. Jika harga T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika harga T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Seorang mahasiswa melakukan penelitian di kelas 5 SD 1 Gondang Manis. Ia ingin mengetahui apakah ada peningkatan rata-rata antara nilai matematika sebelum diberikan model pembelajaran Mac-Image dengan sesudah diberikan model pembelajaran tersebut. Sampel yang diambil adalah sebanyak 20 siswa. Berikut nilai pretest dan posttest menggunakan Mac-Image kelas 5 di SD 1 Gondang Manis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel dapat menggunakan aplikasi SPSS atau Microsoft Excel. Yang pertama, menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test menggunakan SPSS di antaranya 1. Buka lembar kerja SPSS. Kemudian klik variabel view pada bagian name. Ketikkan pretest dan posttest. Pada bagian desimal, ubah menjadi 0 karena skor hasil belajar siswa dalam bentuk angka bulat, bukan dalam pecahan desimal. Pada bagian label, ketikkan pretest dan posttest. Pada bagian measure, pilih scale. Sementara untuk kolom lainnya, biarkan otomatis SPSS saja, model default, tidak perlu diubah-ubah. Selanjutnya, klik Data View atau tekan tombol Ctrl+T pada keyboard. Lalu, masuk ke tahap pengisian data ke SPSS, yakni dengan cara menulis skor hasil belajar siswa yang sudah terkumpul ke kolom pre-test dan post-test. Kemudian klik Analyze, lalu Compare Means, lalu Pirate Sample T-Test. Setelah kita melakukan langkah di atas, akan terbuka jendela Pirate Sample T-Test. Masukkan variabel dari sampel berpasangan pada kotak Pirate variabel. Pada kolom variabel 1, masukkan variabel pada kondisi pertama, pre-test, dan variabel 2, masukkan variabel pada kondisi kedua, post-test. Klik OK. Setelah kita klik OK, hasil analisis ditampilkan pada jendela output. Output pertama. Pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Data pretest memperoleh rata-rata 63,5, sedangkan posttest rata-ratanya 69,05. Output kedua. Pada bagian ini, kedua output adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Di sini
terdapat hubungan antara pretest dan posttest sebesar 0,513. Output ketiga. Bagian ini adalah bagian terpenting dalam penentuan berhasil tidaknya pirate sample t-test. Dalam keputusannya terdapat dua kriteria, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,5 seperti gambar di atas yang telah saya lingkari menggunakan warna merah, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest, atau H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest, atau H0 diterima dan HA ditolak. Maka dari contoh soal di atas yang telah kita uji, dapat kita simpulkan bahwa karena nilai signifikannya sebesar 0,03 itu kurang dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar pada pretest dan posttest, atau H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita harus mencari satu persatu dari rumus yang telah saya paparkan di atas. Di sini sudah terdapat hasil simpangan bakunya, yaitu 8,9, sedangkan T hitungnya 2,7 dan T tabelnya 2,02. Karena T hitung lebih besar T tabel sesuai dengan kriteria yang saya jelaskan di atas tadi, maka HA diterima dan HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Hal ini setara dengan hasil dari aplikasi SPSS. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu uji Genter normalisasi atau endgain. Uji ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah diberikannya perlakuan. Rumus Genter normalisasi berikut ini. Nah, dalam Genter normalisasi terdapat kriterianya juga, bisa dilihat. Yang pertama, nilai Genter normalisasinya lebih jika nilai Genter normalisasinya lebih besar dari 1, kurang dari 1, maka terjadi penurunan. Jika Genter normalisasinya nilainya 0, maka tetap tidak terjadi peningkatan. Kalau Genter normalisasinya lebih dari 0,30, maka bisa dianggap rendah. Jika Genter normalisasinya lebih dari 30 sampai dengan 0,70, maka bisa dianggap sedang. Dan jika Genter normalisasinya lebih dari 70, 0,70, maka bisa dikatakan tinggi. Nah, berikut hasil perhitungan Genter normalisasinya. Saya menggunakan Excel. Karena Genter normalisasinya
0,0177 berada di antara 0,00 dan 0,30, maka rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model make a match di kelas 5 SD 1 Gundang Manis kurang berhasil. Sekian dan terima kasih.